Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan panduan tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekeliling suatu magnet yang dipengaruhi atau mengalami gaya magnetik. Jika kita memiliki dua buah magnet dan mendekatkan dua buah kutub yang berbeda jenis, maka akan terjadi tarik-menarik antara magnet tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila kita mendekatkan dua kutub yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Daerah ini yang terkena pengaruh dari gaya magnet adalah disebut dengan medan magnet. Medan magnet memiliki lambang B dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Perlu diketahui bahwasanya medan magnet adalah besaran vektor, artinya medan magnet memiliki besar dan arah. Medan magnet di sekitar kawat berarus. Hans Christian Ørsted melakukan percobaan dan mengambil sebuah kesimpulan. Jika sebuah magnet didekatkan pada suatu pengantar yang berarus listrik, maka magnet jarum akan mengalami penyimpangan. Ørsted melakukan sebuah percobaan dengan memberikan arus listrik pada seantar kawat dan didekatkan dengan sebuah magnet jarum. Saat arus listrik dialirkan pada kawat tersebut, maka magnet akan bergerak seperti ini. Jadi pada prinsipnya arus listrik menghasilkan medan magnet, dan medan magnet mempengaruhi dari gerak jarum magnet. Kita akan melakukan pengenalan tanda arah dalam medan magnet. Perhatikan bahwasanya arah tanda yang sudah umum adalah atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini adalah arah yang terlihat. Namun ada arah yang sukar untuk dilihat, yaitu pertama, masuk dalam bidang. Bayangkan sebuah panah yang menembus layar Anda. Kemudian kita akan mengenal dengan arah keluar bidang, yaitu sebuah arah yang keluar dari dalam, menembus keluar bidang atau menuju pandangan Anda. Bayangkan sebuah panah keluar dari layar Anda. Untuk tanda masuk dalam bidang disimbolkan dengan huruf X, dan untuk keluar bidang disimbolkan dengan titik. Oke, untuk mempermudah, perhatikan simbol berikut. Ini adalah sebuah gambar 3 dimensi. Untuk sisi Y positif ibaratkan seperti sisi kanan, kemudian yang negatif seperti sisi kiri, kemudian Z positif atas, Z negatif bawah, kemudian X positif ini keluar bidang, kemudian X negatif itu adalah masuk ke dalam bidang. Sekarang kita akan mulai masuk ke medan magnet pada kawat lurus yang panjang. Saat sebuah kawat lurus panjang mengalir arus listrik sebesar I, maka akan muncul medan magnet sebesar B pada titik tertentu dengan besar B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 VR, di mana mu0 adalah permeabilitas vakum dengan konstanta 4 Pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I adalah kuat arus dan R adalah jarak dari kawat ke titik tertentu. Dalam medan magnet, kita harus mengenal aturan tangan kanan untuk menentukan arah dari medan magnet. Aturan tangan kanan pertama yaitu untuk kawat lurus yang menghasilkan medan magnet. Perhatikan, ini adalah sebuah kawat yang dialiri arus listrik mengarah ke atas dan menghasilkan medan magnet sebesar B. Perhatikan tangan kanan berikut. Jika arah ibu jari menyatakan arah arus listrik, maka 4 lipatan jari yang lainnya menyatakan arah medan magnet, seperti ini. Jadi jika arah arusnya ke bawah, maka ibu jari juga diarahkan ke bawah terlebih dahulu, maka arah 4 jari mengikuti merupakan arah dari medan magnet. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan simulasi berikut. Perhatikan di sini adalah panah biru menunjukkan arah arus listrik mengarah ke atas. Kemudian di sekelilingnya ini yang berwarna merah adalah arah dari medan magnet. Sebentar, saya arahkan positif dulu. Baik, sebagai contoh, arus listriknya ke atas. Arahkan jempol kalian ke atas atau ibu jari ke atas. Sebentar, ini mengalami perubahan.
Jika arus listrik kita simbolkan ke atas dengan arah ibu jari, maka sisi kanan daripada panah ini akan bertanda masuk bidang, dan sisi kiri daripada arah panah ini akan mengalami arah keluar pada bidang. Kalau kita gerakan secara perlahan, ya seperti ini. Nah, jika kalian arah mana saja, maka medan magnet di sebelah kanan akan membentuk tanda silang, artinya masuk, dan sebelah kiri artinya dia keluar. Jika kita balik sekarang, misalkan arusnya ke bawah, lihat panah sekarang ada di bawah, berarti kalian mengarahkan arah ibu jari kalian ke bawah. Oke, kemudian daerah yang di sisi kiri sekarang masuk, ya. Jadi dia masuk, kemudian di sisi kanan dari kawat ini keluar. Seperti itu ilustrasinya supaya lebih paham. Baik, kita kembali. Contoh soal. 2 buah kawat dialiri arus listrik mengarah ke atas, masing-masing sebesar 1 ampere dan 2 ampere, terpisah pada jarak 5 cm. Tentukan besar dan arah medan magnet di titik P yang berjarak 2,0 cm dari kawat pertama. Baik, kita pindahkan gambarnya terlebih dahulu. Karena di sini terdapat 2 buah kawat, maka terdapat 2 buah medan magnet. Oke, kita akan menghitung besar medan magnet satu persatu tanpa memperdulikan arah. Kita hitung B1 terlebih dahulu. B1 sama dengan mu0 dikali I1 dibagi 2 VR1. Semua nilainya sudah ada, kita tinggal masukkan. mu0 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali 1 ampere, I1 dibagi 2 V dikali R1 2 cm, dikonversi ke dalam satuan meter menjadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan sehingga tersisa 1,0 kali 10 pangkat 5 Tesla. Selanjutnya kita akan menghitung besar medan magnet akibat kawat kedua. Perhatikan, B2 sama dengan mu0 dikali I2 dibagi 2 VR2. Kita belum menemukan besarnya R2. Perhatikan gambar. R2 diwakili oleh panah merah seperti ini, dan kita lihat bahwasanya R2 merupakan sisa daripada 5 cm dikurang 2 cm. Maka kita bisa menemukan R2 sama dengan 5,0 dikurang 2,0 sama dengan 3,0. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan seperti ini. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 ampere dibagi 2 pi kali 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter, maka akan menghasilkan 4/3 atau 1,3 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Sekarang kita akan menentukan besarnya resultan medan magnet. Untuk kawat pertama, titik P berada di sebelah kanan. Arah arus listrik kawat pertama mengarah ke atas. Gunakan aturan tangan kanan kita, yaitu ibu jari mengarah ke atas, maka sisi kanan dari kawat mengarah masuk bidang atau tandanya silang seperti ini, dan sisi kiri kawat mengarah keluar bidang. Nah, titik P ini berada di sebelah kanan kawat. Oleh karena itu, medan magnet yang berasal dari kawat pertama yang berada di titik P itu artinya dia masuk ke dalam bidang karena tandanya silang. Supaya mempermudah, saya akan memberikan tanda negatif untuk B1. Bolehkah memberikan tanda positif? Silahkan, boleh. Cuman kalian harus mengingat bahwasanya tanda tersebut harus sepakat untuk masuk bidang. Misalkan positif, silahkan. Saya menggunakan tanda negatif untuk masuk bidang. Jadi nilai 1,0 kali 10 pangkat negatif 5 ini kita pindahkan ke sini, dan kita sepakati untuk B1 masuk ke dalam bidang. Sekarang perhatikan untuk B2. B2 dihasilkan dari kawat kedua. Di kawat kedua, titik P itu berada di sebelah kiri dari kawat kedua. Pada kawat kedua, jika kita menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari mengarah ke atas sesuai dengan arah aturan tangan kanan pertama, maka sisi kanan membentuk silang masuk dan sisi kiri membentuk titik atau keluar.
Nah, titik P ini berada di sebelah kiri dari kawat kedua. Oleh karena itu dia arah medan magnet akibat kawat kedua itu mengarah keluar bidang. Maka kita memberikan tanda yang berlawanan dari B1 tadi, sehingga kita sepakati untuk keluar bidang kita berikan tanda positif, yaitu 1,3 kali 10⁻⁵ Tesla. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan resultan medan magnet di titik P. Kita tinggal menjumlahkan karena satu garis ya. Jadi B resultan BR sama dengan B1 ditambah B2. Kita jumlahkan menghasilkan sekitar 0,3 kali 10⁻⁵ Tesla. Karena tandanya positif, maka medan magnet di titik P itu mengarah ke luar bidang. Jika Anda sebelumnya menetapkan di sini positif, sini negatif, kemudian di sini hasilnya negatif, mohon maaf, hasilnya misalkan yang negatif, bisa tetap Anda harus sepakat dengan aturan yang Anda buat sendiri ya. Jadi ini aturan ini boleh Anda rubah, tetapi harus tetap konsisten untuk peraturan-peraturan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal berikutnya. 3 buah kawat terletak pada titik koordinat sesuai pada gambar. Di sini ada 3 buah kawat mengalir arus listrik I1, I2, dan I3. Besar dan arah arus listrik dituliskan pada tabel di bawah. Oke, I1 1,00, arahnya keluar, titik tandanya. I2 2,00, kemudian tandanya ini juga titik, berarti keluar. Kemudian I3 masuk, tandanya silang, besarnya 3,00. Tentukan besar dan arah medan magnet yang ditimbulkan oleh masing-masing kawat di titik P. Titik P seperti ini. Kita telah membuat simulasi. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan simulasi bantuan. Perhatikan di sini, ini adalah I1, kita tempatkan sesuai dengan koordinat pada soal, yaitu di koordinat -20. Kemudian kita ganti tandanya menjadi masuk sebagai titik. Kemudian ini juga I2 kita ganti titik, kita tempatkan pada titik 30, dan I3 silang tetap, berarti kita tetapkan pada titik 0,3. Baik, untuk arus I1 sebesar 1 ampere, kita akan geser sebesar 1 ampere. Oke, saya sudah merubah nilai-nilainya seperti ini, dan koordinat-koordinatnya sudah sesuai dengan soal. Jika kita munculkan solusi, maka akan muncul B1 seperti ini, terdapat 2 buah nilai, B2 juga 2 buah nilai, B3 juga 2 buah nilai. Begitu pula dengan garis-garisnya, apakah yang dimaksud dengan lingkaran ini, dan juga arah vektornya seperti ini akan kita jelaskan secara detail, dan kita akan mencocokkan nilai yang ada di sini dengan hasil perhitungan kita. Kita kembali ke pelajaran. Di sini gambarnya sudah saya pindahkan. Kemudian kita telah mengetahui bahwasanya I1 terdapat pada koordinat -20. Hal tersebut menandakan R1 sama dengan 2 meter, yaitu jarak dari I1 ke titik P. Kita tidak memperdulikan tanda negatifnya, tapi kita hanya memperdulikan jaraknya. Walaupun nilainya koordinat negatif, tapi kita tetap mengambil jarak positif. Selanjutnya R2 adalah 3 meter, koordinatnya berada di 30, kita mengambil jarak lurusnya yaitu 3 meter, dan R3 juga 3 meter karena dia terdapat pada koordinat 0,3, jadi kita mengambil jarak lurusnya yaitu 3 meter. Kemudian kita hitung B1 seperti biasa tanpa memperdulikan arah. B1 sama dengan μ0 I1 per 2 VR1. Selanjutnya kita akan hitung seperti ini dan akan menghasilkan nilai 1,00 kali 10⁻⁷ Tesla. B2 dengan rumus yang sama, hanya saja mengganti I2 dengan R2. Oke, seperti ini kita akan mendapatkan hitungan seperti ini, kali 2 ampere ya, dibagi 2pi kali 3,00 meter, maka akan menghasilkan 1,33 kali 10⁻⁷ Tesla. Selanjutnya untuk B3 juga saya percepat, akan menghasilkan 2,00 kali 10⁻⁷ Tesla. Sekarang kita akan menentukan resultan dari medan magnet di titik P. Perhatikan gambar seperti ini. B1, B2, dan B3 setelah kita copy nilai hasil perhitungannya tadi, kita akan fokus pada kawat I1 terlebih dahulu.
Oke, kawat 1, arus listrik pada gambar ini merupakan arah listrik yang keluar dari bidang. Jika keluar dari bidang, arahkan ibu jari kalian keluar dari bidang atau seolah-olah menuju kalian. Kemudian, maka medan magnet akan berputar atau mengarah berlawanan jarum jam. Seperti ini. Jadi ibu jari kita, 4 jari kita itu akan membentuk arah yang berlawanan jarum jam. Saat mengenai titik P, saat menyinggung titik P, maka arah medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh kawat pertama itu mengarah ke atas. Ya. Jika di sini, jika berada di atas, maka medan magnetnya mengarah ke kiri. Jika berada di sisi kiri, maka mengarah ke bawah. Jika berada di bawah, panahnya akan mengarah ke kanan. Namun saat tiba di titik P, maka medan magnetnya menyinggung mengarah ke atas seperti ini. Sekarang kita perhatikan bahwasanya kita akan membuat tabel untuk mempermudah pengerjaan ini. Untuk B1, karena arahnya ke atas, kita sepakati bahwasanya arah ke atas itu merupakan nilai dari Y dan kiri ke kanan merupakan nilai dari X. Karena tidak ada arah yang mengarah ke kiri dan ke kanan, maka B1 untuk sumbu X kita beri nilai 0 dan untuk sumbu Y kita berikan nilai positif 1,00 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Positif karena dia mengarah ke atas. Baik, selanjutnya kita akan fokus untuk kawat kedua, yaitu I2. Karena tandanya titik yaitu keluar dari bidang, maka sama seperti sebelumnya, arahkan ibu jari kalian keluar dari bidang dan 4 jari tersisa menunjukkan medan magnet yang arahnya juga berlawanan jarum jam. Saat tiba di titik P, medan magnet kedua ini arahnya ke bawah. Dan kita tentukan karena dia tidak ada ke kiri maupun ke kanan, maka nilai X sama dengan 0. Dan untuk nilai Y-nya sesuai dengan nilai ada di sini, karena arahnya ke bawah kita berikan tanda negatif 1,33 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Selanjutnya untuk kawat yang ketiga, tandanya silang berarti masuk. Arahkan ibu jari kalian masuk menuju bidang. Kemudian ibu jari 4 jari tersisa menunjukkan arah medan magnet dan arahnya adalah searah jarum jam. Saat tiba di titik P atau menyinggung titik P, maka panah biru ini atau panah medan magnet ini mengarah ke kiri. Karena tidak ada yang ke atas maupun ke bawah, maka nilai Y sama dengan 0. Dan untuk ke kiri kita berikan tanda negatif, yaitu negatif 2,00 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Kemudian untuk resultannya, yaitu medan magnet resultannya, kita bisa melakukan penjumlahan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Untuk X kita jumlahkan sama X dan Y jumlahkan sama Y. Maka akan diperoleh nilai untuk resultan X negatif 2,00 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla dan Y adalah negatif 0,33 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Oke, perhatikan ini adalah panah ilustrasi. Untuk panah biru ini menunjukkan nilai resultan X minus 2 ke kiri artinya. Kemudian Y yang warna hijau ini artinya negatif 0,33 itu ke bawah. Dan yang warna ungu ini menunjukkan resultan akhir dari arah medan magnet. Kita bisa menghitung secara total semua nilai medan magnet tersebut dengan menggunakan aturan Pythagoras, di mana BR sama dengan akar dari BR X kuadrat ditambah BR Y kuadrat. Ditemukan bahwasanya BR, kita masukkan nilainya negatif 2 kuadrat ditambah negatif 0,33 kuadrat pangkat 10 pangkat negatif 7 kita keluarkan dan menghasilkan nilai B resultan sama dengan 2,03 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Jika kita lihat pada simulasi seperti ini, bahwasanya B resultan X adalah negatif 2 dan B resultan Y adalah 0,33 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Baik, sekian video ini, semoga bermanfaat.